di komputer. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Wak. Sore, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah pada pertemuan kali ini, di pertemuan yang ke-8, kita akan membahas tentang framework, ya, framework PHP. Lebih spesifiknya adalah framework code igniter. Sebenarnya kalau ditanya apakah framework itu hanya ada code igniter, ya tentunya jawabannya tidak. Jadi ada banyak framework PHP gitu ya, framework PHP mulai dari code igniter, terus ada juga Laravel, ada juga Symfony, Lamina, Cake ya, Yi dan lain sebagainya. Pokoknya ada deh, bisa cari aja, ketikin aja PHP framework. Tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan lebih lanjut adalah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan framework itu gitu ya. Jadi kalau framework ini bisa disebut sebagai suatu kerangka kerja yang nanti di situ ada beragam modul-modul yang bisa mendukung supaya pengembangan aplikasi web menggunakan PHP yang kita lakukan itu lebih efisien dari sisi waktu dan juga dari kompleksitasnya. Nah, mungkin ada juga selain pernah mendengar framework gitu ya, ada juga CMS gitu ya, CMS itu apa sih? CMS itu ya, CMS itu kan Content Management System ya. Jadi salah satu yang paling terkenal itu ya pastinya adalah WordPress gitu ya. Terus ada juga Drupal dan lain sebagainya. Nah, kalau CMS memang bisa dibilang lebih kepada user friendly ya gitu ya. Tapi fleksibilitasnya itu justru lebih besar di framework karena kalau sebagai contoh WordPress itu kan bagus ya, banyak yang menggunakan juga untuk membuat sebuah web gitu. Nah, bagus, tapi di sisi lain kalau kita ingin melakukan modifikasi yang cukup dalam itu ternyata agak sulit ya, karena memang WordPress sendiri cukup kompleks juga di dalamnya. Nah, ada yang namanya kerangka kerja lebih fleksibel dibandingkan content management system, itu yang disebut sebagai framework ya. Nah, salah satunya framework PHP itu adalah Code Igniter yang akan kita pelajari. Tadi disebutkan adalah framework untuk mendukung itu ya, mendukung pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan PHP kalau framework PHP ini. Ya, karena di dalamnya nanti ada beragam modul mulai dari fungsi-fungsi dalam bentuk helper gitu ya. Terus juga kelas-kelas library itu dalam bentuk ya library gitu ya. Dalam bentuk kelas akhirnya seperti itu. Terus yang perlu kita ketahui juga bahwa di framework PHP secara umum itu ada diperkenalkan kepada konsep MPC. MPC itu adalah model, terus juga view dan controller. Jadi kalau ada yang lalu kita ya ngetikin codingan PHP kita mulai dari tampilan di situ, ya view, interface di situ, HTML-nya, terus juga di situ kita ketikkan juga operasi perhitungan, ya operasi secara umum, berbagai prosedur itu menggunakan ya secara langsung gabung di situ ya. Terus juga kalau ada nyimpen ke database juga ya berarti di situ juga kita insert into MySQL query dan lain sebagainya gitu ya. Diletakkan di situ. Nah, itu tidak terpisah secara nyata gitu ya. Di konsep framework ini ya salah satunya yang dianut oleh Code Igniter itu dikenal konsep apa tuh MPC ya. Sebentar saya buka dulu, berarti adalah Notepad aja. Notepad gitu ya. Jadi dikenalkan konsep MPC. MPC itu adalah M-nya untuk model, terus V-nya itu untuk view, terkait dengan interface antar muka, dan terakhir adalah C-nya adalah untuk controller. Ya. Pada kenyataannya nanti model itu berkaitan dengan database. Jadi model ini berkaitan dengan database. Adapun view ini terkait dengan interface ya, interface antar muka. Nah, jadi nanti Bootstrap ya, terus juga CSS mungkin ada kaitannya di view ini. Tapi kalau mau apa istilahnya menginsert ke database, ngambil data dari database, nge-update ke database itu berkaitan dengan model ini. Adapun controller ini adalah penjembatan ya, penghubung antara siapa? Antara model dan view. Dan kesemuanya ini
dalam bentuk kelas. Di code igniter itu dalam bentuk kelas. Ya, dalam bentuk kelas. Nanti jadi utamanya pasti adalah si controller ini. Ya, controller ini yang akan berkaitan, kalau dia ada kaitannya dengan tampilan akan manggil view. Kalau ada kaitannya dengan transaksi terhadap database, dia akan manggil model gitu. Meskipun ini sebenarnya bisa juga kita tidak patuhi gitu ya, tapi secara umum kalau mengikuti framework-nya ya harusnya kita patuhi ada model, view, and controller. Dan di code igniter ini memang bentuknya adalah object oriented programming, jadi berbasis kelas. Oke, terus. Nah, tadi ADD saya minta untuk mendownload 2 ya, code igniter yang versi 3 dan juga versi 4. Nah, kita untuk pertemuan kali ini kita akan bahas versi 3. Tapi untuk alasan supaya kita juga tahu teknologi terkini, kita akan bahas code igniter versi 4. Karena memang sekarang yang masih banyak digunakan masih code igniter versi 3. Jadi kita juga harus tahu yang ini ya. Oke, udah di-download kan ya, ada semua ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Baik. Jadi kalau ada yang sudah mendownload, nih saya sudah download nih versi code igniter. Saya download dua-duanya. Versi 3 yang terkini itu 3.1.11 dan framework-nya adalah yang versi 4 adalah 4.1.4 ya. Ini saya ekstrak hasilnya yang seperti yang di atas ini ya. Nah, gimana cara menggunakannya untuk membuat aplikasi ini ya, kita copy aja hasil ekstrakannya. Jadi ini kita klik kanan ya gitu ya, extract all, nanti kita dapat yang kayak begini. Tapi kebetulan tadi saya double begini ya jadinya ya. Nah, nggak apa-apa deh. Oke, saya ambil aja dalamnya deh, yang di dalamnya ini ya. Saya ambil, coba kita, oh ya oke, dalamnya kayak begini. Saya copy nih, copy dalamnya, copy. Terus kita ke ini nih, ke XAMPP, misalkan ke sini ya. Misalkan ke sini. 2021 kita paste aja di situ. Ingat ya, ini di htdocs, XAMPP di htdocs. Halo ada semua? Paham ya? Jadi kita akan coba membuat aplikasi tapi template-nya menggunakan skeleton dari code igniter 3.1.11. Nah, hasil itu supaya memudahkan, mungkin ini kita akan rename ya. Kita rename saja misalkan demo app pakai CI 3.11. Nah, gitu ya. 3.1.11. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini. Jadi ini. Sehingga nanti kalau kita akses ya kan, berarti welcome. Oke, ini oke. Ini saya rasa kalau untuk bedanya apa bisa nanti dibaca lebih lanjut lah ya. Ini ya. Nah, bisa dibaca lebih lanjut, tapi bolehlah di sini misalkan 127.01.11 2021. Oke. Nah, ini. Nah, ada tadi nih demo app CI code igniter 31/11. Nah, ini. Nah, akan tampil yang pertama tuh yang seperti ini. Oke, sebelum kita bahas ini itu sebenarnya halaman apa, kita bisa tinjau dulu ke sini. Nah, ke sini ya. Nah, ke sini. Jadi kan tadi saya rename ini hasil ekstrakan dari download yang CI CI 31.11. Nah, ini saya rename. Nah, di dalam itu ada application, ada system gitu ya. Ada application, ada system. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai pengembang aplikasi yang menggunakan template CI ini, kita akan fokus di bagian application sebenarnya. Di application, di folder-folder tertentu juga, nggak semua sebenarnya. Di bagian config yang sering terjadi adalah di config, di bagian controller, di bagian models, dan juga di bagian view. Nah, tadi tuh konsep MPC itu. Models, views, dan controllers. Nah, itu yang akan kita akses ya. Ada config dan seterusnya. Nah, ketika kita merunning aplikasi itu defaultnya ini ya, maka ini akan dijalankan ya 2000 ini demo app CI 3111 pendek nih, nggak ada URL-nya. Sebenarnya ini tuh apa? Tapi di sini ada penjelasannya bahwa halaman yang tampil ini sebenarnya terletak pada folder application, bagian view, bagian welcome message. Nah, ya welcome message. Yang dipanggil ya gitu ya, yang berkorespondensi dari pemanggilan sebuah controller yang namanya welcome.php ini. Oke, coba kita cek ya, Oke, coba kita cek. Saya coba buka Notepad dulu deh ya. Notepad++. Oke.
Oke, kita buka ya. File, open. Berarti tadi tuh saya kan adanya di E ya, di E, di exampp, di htdoc, di 2021. Nih, di demo app CI 3111. Nah, katanya tadi itu ada di view, bagian view. Nah, ini ada views ini. Emang benar di bagian view ada welcome message.php? Benar. Nih ya, coba kita lihat dulu. Nih, tuh ya. Welcome message.php yang ada di view. Coba kita bandingkan, kita lagi mau dibuka nih. Nah, ini. Nah, ini welcome message.php. Kita buka, open. Nah, open. Nah, ini dia isinya. Ini adalah si isi tersebut ini. Terus ini kok bisa sampai tampil begini? Gimana sih caranya? Itu katanya ini berkorespondensi karena pemanggilan controller yang namanya welcome.php yang ada di folder controller. Oke. Jadi kalau ini ada di folder view, nah kita buka itu di folder controller ya. Ini application controllers. Nah, welcome.php. Kita open. Nah, gini. Oh, ternyata ini. Nah, ini nih indeks ini. Nah, ya, indeks ini. Sebagai bukti ya, kita coba aja sebagai bukti ini. Misalkan ini kita itu aja. Kita komenkan. Nah, kita komenkan. Berarti kosong kan? Ya nggak? Terus kita ganti aja nih misalkan ya. Kita ganti nih. Kita misalkan echo ini adalah metode apa nih? Enggak, kurang gede ya. Metode indeks gitu kan di controller yang namanya adalah welcome. Nah, jangan lupa titik koma. Nih saya lakukan aksi begini ya. Nah, ini adalah metode indeks controller. Kenapa metode indeks? Ya ini kan metode kan. Coba ada di semua. Saya tanya ke ada di semua. Ini ada file namanya welcome.php. Ternyata dia adalah berupa apa? Kelas. Betul nggak? Halo? Iya. Nah, berupa kelas. Nama kelasnya apa? Welcome. Jadi ingat ya, penamaan kelasnya buat sama dengan nama filenya. Ya, samain. Dan dia adalah kelas turunan dari CI controller. Oh iya, karena kita nyimpennya juga ini kan di controller. Ini tadi disimpannya di controller nih, ya. Defaultnya disimpan di controller. CI controller. Oke. Nah, oke. Dia punya metode. Ini kelas punya metode. Metodenya baru satu sih, namanya index. Kebayang nggak? Halo? Ya. Nah, jadi ada index. Jadi kalau betul dong, kalau saya bilang ini adalah metode index di controller welcome. Nah, ini. Metode index di controller welcome. Di sebuah kelas dari controller welcome. Jadi kalau itu sekarang saya coba rerun, ini nih, set. Tuh, betul ya? Oh, berarti emang betul halaman itu. Buktinya apa? Itu saya kotak-katik, jadinya itu dia yang tampil. Betulkah? Adik-adik semua? Halo? Betul. Dan ternyata ya, adik-adik semua, ketika kita print ini, oke, itu udah saya print untuk menandai bahwa itu benar halaman ini yang ditampilkan. Ternyata di bawahnya ada lagi yang tadi kita komen. This load view. Oh, berarti dia manggil view. Ini dia controller, tapi ternyata bisa juga manggil view. View yang namanya welcome underscore message. Yang ini nih. Namanya view pasti disimpannya di folder views. Pasti nyimpennya di folder views. Pasti di dalam sini nih. Nah, nyimpennya di sini, di dalam sini. Nah, ini tuh welcome underscore message. Yang mana tuh? Yang ini, yang ini nih. Nah, ini dia isinya. Ya, kalau nggak percaya, misalkan kita tambahin aja nih di sini ya. Misalkan saya tambahkan di sini ya. Welcome to Code Igniter. Ada itu INF berapa ya? Angkatan berapa? INF 3A, Pak. Iya, angkatannya. Angkatan 56. Oke, INF 56 misalnya. Welcome to Code Igniter 3. Gitu kan ya. INF 56. Lihatin, saya modif jadi begini nih. Saya modif dia nih. Apakah benar nih? Ketika itu kita aktifkan, harus diaktifkan dulu, di load, di save ya, di load. Coba kita rerun lagi nih. Ini nyetak ini atas, terus saya panggil bawahnya, set. Maka dia akan memanggil, lihatin. Ini kejadiannya di mana? Di controllernya ya, betul ya? Iya. Terus sambil juga dia manggil apa? Sebuah file yang namanya adalah namanya tadi ya? Nah, ini nih welcome message.php yang ada di folder apa?
Views. views. Nah, dan ingat cara manggilnya ternyata udah ada ketentuannya. Cara manggilnya begini, load view. Nah, gitu. Jadi sebutin aja nama filenya. Nggak usah ada .php-nya. Nggak usah. Nggak usah ada nama .php-nya. Oh, jadi kayak begitu. Iya, jadi secara umum cara memanggilnya kayak begitu. Nah, ini kita baru melibatkan apa? Antara controller sama apa, Dek? Sama sebuah view. Nah, tapi nanti model ada lagi. Kita akan bahas lebih lanjut. Ya, tapi mudah-mudahan ada gambaran sedikit. Apa sih yang tampil di sini tuh dari mana, posisinya ada di mana, secara skeletonnya ada di mana? Ya, mudah-mudahan ada sedikit gambaran. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum, alhamdulillah ya. Saya lanjut ya. Ya, nanti diperhatikan aja lagi secara ulang. Nah, sekarang begini, oke deh. Nah, ini kan udah ada bawaannya ya, udah ada bawaannya. Kita mah mau bikin sendiri deh. Misalkan supaya lebih jelas dan terperinci juga ya. Nah, kita mau bikin sendiri nih. Nah, jadi ingat selalu tuh berawal istilahnya dari controller. Jadi kita akan coba bikin dari controller dulu. Ini welcome ya, saya buat aja controller set ya. Nah, file save as. Kalau controller berarti nyimpennya harus di folder controllers ya. Halo semua? Iya. Nah, ini kita buat namanya misalkan aja C01. Nah, C itu misalnya controller artinya. Controller 01. .php misalkan gitu tuh. Saya save. Save. Tuh, udah ada di situ. Berarti coba kita lihat di application, di controller, udah ada nih. Namanya C01.php. Paham ya? Ada di semua? Halo? Iya, Pak. Nah, lebih lanjut gini, gimana ya supaya pertama ya ini kita harus bikin jadi controller dulu. Buka PHP-nya gitu ya kan. Aduh, codingnya agak-agak lupa misalkan itu. Ya udah, lihat aja bentuknya ini. Tiru. Nah, kelas, terus apa nih? Namanya extend CI controller kurung buka kurung tutup, nanti metodenya disimpan di situ. Oh, begitu. Oke, baik. Berarti kita langsung aja bikin nih kelas namanya C01 controller yang namanya C01 sama dengan nama filenya. Terus kita extend ya supaya dapat warisan berbagai properti dan metode dari CI controller, gitu ya, controller. Takut salah nih, coba tiru aja sini, lihatin tuh. Oh, CI controller. Oke, kalau perlu ya copy aja gitu kan, bisa. Nah, udah bikin kayak begini. Nah, gitu udah bikin gini. Terus ada metode yang bisa dipanggil tanpa perlu disebutkan gitu ya, bisa dipanggil tanpa perlu disebutkan, yaitu namanya adalah metode index ya, kayak ini nih, kayak ini kan ada metode namanya index nih. Ya udah kita coba tiru aja kayak gitu ya, public ya, gitu kan, public function kan gitu, function terus namanya index, index. Nih metode, sebuah metode index. Misalkan nggak usah macam-macam ininya, cukup menuliskan saja ini adalah metode index di controller C01. Dah, gitu aja. Tampilannya begini aja. Oke, seperti itu. Nah, terus gimana nih supaya yang dijalankan tuh ini ya, supaya yang dijalankan ini. Nah, Dede memang harus mengetahui juga sistem URL-nya ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau lengkap itu adalah index.php ini ya, index.php /welcome ini. Nah, ini nih, si welcome ini ya. Si welcome /index. Sebenarnya ini ya, saya copy dulu, saya enter. Tuh, liatin. Sama aja ya tampilannya. Halo? Iya, Pak. Sama aja. Tapi memang karena ini default, itu wujudnya sama kayak begini. Nah, sama kayak begini. Nah, sama kayak gini. Ya. Tapi kalau detailnya sebenarnya adalah yang tadi saya tuliskan. Aduh. Nah, kayak gini. Tuh ya. Index.php welcome index. Ini artinya apa? Kita lagi ngerunning method welcome. Salah. Method index yang ada di controller welcome. Paham nggak? Nah, gitu ya. Jadi kalau terkait dengan index.php ya pokoknya harus begini, URL-nya diawali dengan index.php ini. Ya. Baru habis itu sebutin kontrolernya, baru habis itu sebutin metodenya. Berarti kalau kita ingin menjalankan
controller yang namanya C01, yang namanya indeks itu, bisa juga kita ganti aja ininya jadi apa nih? C01. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Ya. Yang semua yang lainnya ya, tapi kebayang ya mudah-mudahan ya. Jadi kita sebutkan apanya? Controllernya? Halo? C01 Controller channel. Metodenya apa? indeks. Indeks. Nah, kita running sub tuh, liatin. Bener kan? Yang dijalankan itu adalah baris coding yang ini, betul nggak? Betul, Pak. Jadi kalau sewaktu ketika pada kesempatan lain nih ya, kita punya metode yang lain, nama metodenya adalah metode misalkan M01. Ini adalah metode M01 di controller C01. Berarti tinggal ganti apanya? Metodenya, Pak. Di indeks Metodenya ya. Iya. Jadi si indeks ganti jadi apa? M01. M01. Kita running. Jebret tuh kan si M01 ini, iya nggak? Ini adalah Pak. metode M01 di controller C01. Yang ini yang dieksekusi. Oh berarti URL-nya kayak begitu, ya kan? URL-nya kayak begitu. Tapi kalau kita langsung tadi begini, dan ingat ya, kalau ini nggak ditulisin, maka otomatis ya si indeks yang dipanggil. Paham ya? Iya. Sama, pokoknya indeks itu adalah metode yang secara default akan dipanggil kalau nggak disebutin apa-apa. Ini kan disebutin controllernya doang nih. Berarti metodenya defaultnya adalah si indeks. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya. Tapi ya, mungkin ada juga berpikir, lah gimana kok kalau saya pengen pokoknya nggak perlu URL kayak panjang begitu, ini otomatis tampil jadi yang pertama kayak begini gimana? Nah, itu bisa kita setting. Istilahnya kan ini kayak apa tuh? Kayak beranda ya. Kayak home, kalau di aplikasi web kita kan kayak home nih. Itu bisa diatur. Silahkan adik-adik coba memasukin ke menelusuri ya di bagian config ini. Nah, di config ini ada beberapa file yang penting nih. Yang pertama adalah terkait dengan library atau helper apa yang mau otomatis di-load, konfigurasi secara umumnya, terus terkait dengan settingan database, kita juga nanti akan coba database ya. Terus juga roots. Nah, ini terutama roots ini yang untuk menentukan apa namanya, controller mana yang mau dibuka secara default. Nah, kita bukain ya, kita buka semua. Saya bukanya dari Notepad aja. Kita open, berarti tadi ada di mana, Dek? Application bagian mana? dan config, Pak. Config ya, Config. di config. Buka config, auto load, saya bukain aja sekaligus deh sekarang, barangkali nanti mau diubah-ubah, sama roots. Nah, ini ya, kita open. Nah, ya. Oke. Oke. Pertama, karena terkait dengan yang tadi ya, itu ada di roots itu ya. Nah, di roots ini kalau ada dilihat paling bawah, liatin. Baris ke-52. Itu dia bilang apa? Default controllernya siapa? Welcome. Welcome. Makanya tadi kalau kita nggak ngetikin URL apapun, langsung ke root ke directory utamanya, yang kebuka adalah si welcome ini. Bener nggak? Bener, Pak. Nah, gimana kalau kita pengen yang tampil jangan welcome, pokoknya harus si C01. Berarti kan tinggal diganti tuh bagian ini, ya. Nah, ini saya tulis juga ganti di sini. Nah, gitu ya. Nanti bisa saya share lah ya ininya ya, bagian-bagian. Jadi ini tinggal apa? C01. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Sehingga sekarang kalau ini kita replace nih, tuh nggak ada URL apapun, jebret tuh. Defaultnya adalah controller siapa? C01. Karena metodenya nggak disebutin, maka yang dipanggil juga adalah metode siapa? Metode apa namanya? Indeks. Metode indeks yang ada di controller C01. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, berarti itu, berarti ini konfigurasi itu di bagian roots ya. Oke, roots itu di situ. Oke. Sudah kita setting ke situ, baik. Sekarang ke sini dulu, ke indeks ya. Nah, saya akan coba membahas ya. Berarti nih kalau kita mau manggil M01 tadi gimana caranya? Berarti indeks gitu kan, index.php, betul gitu ya? /C01 / apa nama itunya ya? M01. /M01. Nah, ini saya mau tuh, ini kepanggil ya M01, lihatin. Yang ini nih, M01. Ini saya copy aja supaya adik-adik ada catatan nanti pas saya share ini. Supaya ada share. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kalau yang ini sih sebenarnya cukup sekarang ya, kalau untuk sekarang ya, berarti langsung begini juga langsung dapat. Betul nggak? Betul, Pak. Karena dia udah jadi defaultnya.
Ya, karena dia udah jadi defaultnya. Nah, berkaitan dengan itu, saya akan coba, ini mungkin bolehlah saya kasih agak gede supaya kelihatan ya. Oke, gini ya, H2 gitu ya. Oke, seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di sini default, nah gitu ya. Method index di controller C01. Oke, nah gini. Sebenarnya terkait dengan URL ini semua, nih ya kan, URL yang tadi di sini, ya, itu juga ada kaitannya. Misalnya gini, gimana kalau dari controller ini ya, dari controller ini nih, kita mau bikin link yang bisa manggil metode M01. Jadi memanggil, kita tuliskan saja di sini ya, link ke metode M01. Nah, gitu, M01.2 gitu, ya kan? Oke, mungkin bolehlah gitu. Titik koma deh. Di sini saya keluar dulu aja dari PHP. Saya masuk lagi nanti di sini PHP. Gitu kan? Oke, nah, di sini saya bikin, kalau bikin link berarti gimana? A gitu ya. A harap kan gitu kan. Ya. Seperti ini. Terus gini, ya A gitu kan. Udah, di sini misalkan klik gitu aja lah ya. Nah, klik di sini. Link ke metode M01. Nah, ini ada kaitannya dengan kalau tadi kan berarti pengen kayak begini ya. Ngeklik begini ya. Nah, berarti harus demo app gitu, harap begitu. Nah, ini tidak ini memang harus bersifat relatif ya, harus bersifat relatif artinya tetap bernilai link yang benar ketika mau diklik kepada suatu metode yang sesuai di sini. Nah, sebelum ini saya lengkapi ya, ini ada dua variabel terpenting terkait dengan URL ya, sebenarnya sih ya nilai terpenting di path URL itu berkaitan dengan ada di bagian config ini nih, ya. Kalau ada dilihat nih, base URL-nya memang di sini kosong gitu ya. Terus di sini adalah indeks PHP untuk yang tadi ya, indeks PHP untuk awalnya. Tapi sebenarnya ini akan membentuk suatu URL tertentu. Nah, untuk mengetahui base URL dan site URL dari aplikasi yang sedang kita buat ini, kita akan memanggil sebuah fungsi ini, ya. Saya akan coba panggil ya, echo ya, saya panggil nama fungsinya adalah base URL. Nah, seperti ini. Base URL ya. Kita panggil nama fungsinya adalah base URL. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gimana coba kita jalanin aja dulu, Ya, jebret ya. Nah, dia bilang kan apa? Ini error. Dia bilang apa? Tidak terdefinisi lah pokoknya gitu ya. Call to undefined function base URL. Karena ternyata begini, base URL itu adalah sebuah fungsi yang ada di CI, tapi yang ada di helper namanya URL. Ada di helper yang namanya URL. Jadi supaya ini bisa dikenali, ada harus menyertakan itu. Misalnya kita lakukan ya, di sini this gitu ya, load, terus helper gitu tuh. Ini terkait dengan base URL, site URL itu ada namanya URL. Nah, gitu ya. URL. Nama helper yang namanya adalah URL. Mungkin untuk ini saya kasih kutip satu aja deh. Supaya itu ya, URL. Kalau tadi ini error, sekarang sih insya Allah enggak. Tuh, enggak error kan? Halo? Iya, Pak. Nah, dan ini mungkin perlu juga, oke, ini saya kasih ini aja ya. Saya kasih paragraf lah. Oke, saya running. Nah, lihat. Oh, ini adalah yang disebut sebagai apa? Base URL. Saya tulis gini nih, ya. Base URL dari aplikasi. Aplikasi folder kita ini, nah base URL-nya kayak gini. Selain base URL ada lagi nih yang namanya adalah site URL. Site URL. Nanti penting untuk bikin linknya ya, untuk bikinnya. Ini site URL. Site URL. Ya. Oke. Jadi kalau ini kita run ulang, oh ini harusnya mungkin dikasih BR kali ya. Pindah baris gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini saya run ulang, set. Nah, oh ini adalah base URL, ini adalah set URL.
Nih, yang ini base URL. Jadi kalau kita cermati sebenarnya adalah base URL itu menyatakan apa nih? Yang ini kan? Lihat nggak? Halo, ada di semua? Iya, Pak. Yang ini. Terus kalaupun yang site URL tuh yang bawah nih, ditambah indeks PHP nih. Nih, ini nih. PHP. Di bagian config ini. Ada config index page-nya. Index.php. Jadi di append dari sini, di append sama apa? Index.php ini. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Itu adalah yang disebut sebagai apa? Site URL. Site URL. Site URL. Nah, sekarang adalah gini, gimana kalau kita mau ke M01? M01 kan ada, ingat ya, sebenarnya M01 itu berarti harusnya adalah HTTP 127 terus bla 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 sampai sini, sampai index.php slash C01 slash M01. Paham nggak? Iya. Ya, berarti ini harusnya slash C01 slash M01. Paham ya? Nah, itu bisa kita peroleh dengan cara berikut. Nih, perhatikan ya. Nah, copy, saya paste di sini. Ini tinggal tuliskan gini. Tab C01 slash M01. Tuh gitu tuh. Tuh begitu. Ya. Nih, kita lihat ya. Coba link, contoh link. Contoh link. Saya sebut begitu aja. Link. Kita paste. Tuh, liatin. Ini kan? Ya nggak? Iya. Tuh. Persis banget nih kayak begini yang kita mau. Oh, berarti dengan demikian di sini kayaknya yang paling pas itu adalah kita kasih ini. Ya, bentar. PHP masuk ke PHP lagi, di sini kita echo. Gitu. Kebayang nggak ada di semua? Halo? Kebayang, Pak. Jadi ini lagi mau memanggil metode lain yang ada di controller yang sama gitu ya. Jadi kalau ini kita run, nah gitu, nih kita lihat tuh di bawah ya, di bawah tuh kelihatan tuh index.php C01 M01 atau yaitu contoh link sama seperti itu. Kalau ini saya klik, tuh ini adalah metode M01 di controller C01. Kebayang nggak? Halo? Kebayang, Pak. Jadi lihat ini tuh, udah sama gini. Kalau ini jelas sekali, manggil metode M01 yang ada di controller C01. Nah, gimana kalau mau supaya balik lagi? Oke lah, supaya balik lagi nih saya copy aja ya mungkin ya. Ini saya copy aja deh, copy. Di sini aja ya, di sini aja saya copy paste gitu kan. Saya paste gitu ya, site URL C01 M01. Seolah-olah supaya bisa gitu ya. Nanti ada link kayak gitu, tapi ini supaya balik lagi. Kalau supaya balik lagi kan berarti sebenarnya langsung aja ke dia. Iya nggak? Halo? Langsung set URL aja. Kan set URL langsung ke si C01 itu. Paham ya? Iya. Kalau ini kan berarti set URL itu yang ini nih. Yang ini nih. Yang ini. Tapi ada index.php-nya ya. Bahkan kalau dikasih base URL juga bisa sih. Base URL bisa juga gitu. Tapi kalau di sini kita jalan, jangan-jangan nggak jalan. Nah, tuh dia bilang undefined function base URL, nggak dikenalin lagi. Kenapa? Ya karena tadi manggil helper URL-nya ya itu di indeks, betul nggak? Iya. Di fungsi indeks, di metode indeks. Di metode M01 kan nggak ada, ya nggak? Ya, belum ada. Ya, berarti kalau supaya itu jalan, ya mungkin harus dipanggil begini. Jadi kalau sekarang saya running, tuh kan jadi jalan. Saya klik di sini, tuh bisa. Saya masuk ke sini, balik lagi ke situ. Nah, cuma, berarti nanti gimana dong? Bisa nggak supaya bisa jalan dimanapun? Kan URL makanya penting banget tuh, ada di mana-mana. Ya berarti jangan manggil di sini. Nah, ini juga jangan manggilnya di sini supaya secara sekaligus ada diingat. Ada konstruktor dari sebuah kelas ya. Kalau di PHP itu underscore construct. Jadi silakan saja langsung bikin function gitu kan, underscore construct. Ini konstruktornya, construct tuh kayak begitu. Udah. Ini akan dipanggil setiap kali ada instansiasi dari si kelas C01 itu. Nah, tapi di sini controllernya kita akan panggil konstruktornya, jadi kita parent gitu ya, construct. Nah, gitu ya. Parent construct kita panggil konstruktornya parent dari C01 siapa? Parent dari C01. CI controller, Pak. Iya, CI controller ya, CI controller.
Sudah, ini kita panggil parent construct. Nah, di sinilah kita load-nya, ya kan? This load tadi namanya apa? Nah, ini copy aja lah ya. Nih copy nih ini. Nah, lakukan aksinya di sini. Lakukan aksinya di sini. Set, dah. Ini saya kasih keterangan hanya akan berlaku di metode ini. Nah, gitu. Jika load di sini hanya akan berlaku di metode ini. Kalau manggilnya di atas, ya kita harapkan bisa berlaku di seluruh metode yang ada di kelas controller ini. Coba ini udah saya komen ya. Halo, nih. Iya, Pak. Ya, udah saya komen, saya buang aja malah ini ya, saya buang. Tapi ini sebagai catatan nggak apa-apa, nggak dibuang, tapi ini udah di komen, berarti udah nggak ada nih. Sekarang coba kita klik ini. Wih, error nih apa? Type error misalnya construct function construct. Oh ini ya, astagfirullahaladzim. Nah ini sih. Ini konstruktor. Kalau ini adalah konstruktornya si C01, kalau ini adalah konstruktornya si CI controller. Jadi itu. Coba kita tes lagi. Sub. Tuh jalan, ya kan? Tab. Nah di sini juga dikenali. Padahal di sini nggak ada pemanggilan. Betul nggak? Iya, Pak. Nah jadi base URL bisa dikenali. Oke. Jadi ini baru didemokan adalah bagaimana caranya kita manggil controller, sebuah controller ya dari controller sebuah metode ya, semua metode yang ada di controller manggil metode yang lain. Nah, ini adalah indeks di kontrol C01. Ini adalah M01 di kontrol C01. Nah, controller kan metodenya itu ya berupa fungsi. Kalau berupa fungsi bisa juga dia memiliki argumen. Bagaimana kalau kita mau manggil metode yang ada argumennya? Oke, kita akan coba panggil ya. Kita akan coba panggil di sini sebentar. Malah buka setting. Ya, di sini kita akan coba ke sini ya. Kita tambahkan saja link method ya. Oke, kita panggil di sini berarti ya. Di sini kita panggil lagi public function gitu ya. Metode M02. Metode M02 ya gitu ya. Di kontrol C01 di sini yang pembedanya adalah ada argumennya. Jadi misalkan dia bisa nerima dua nilai. Katakan saja nilainya adalah $A atau $X sama $Y. Gitu ya, $X sama $Y. Oke, itu nanti kita pengen nyetak. Kita cetak nih. Echo misalkan ya. Echo gini. X titik 2 gitu ya. Koma atau ya ini langsung aja sih $X dan Y-nya adalah $Y gitu kan. Pakai titik 2 aja. Gini. Mungkin pindah paragraf. Dah gitu. Gimana supaya kita bisa manggil ini ya, manggil ini. Nah, itu saya akan coba panggil lagi di sini. Kita bikin ini ya. Kita bikin ini, copy. Berarti ini tinggal C01 M0 berapa? Halo? 2, Pak. M02 gitu. Terus gimana kalau mau ngirimin X-nya sama Y-nya? Misalkan saya mau kirimin X-nya 100, Y-nya 200. Tinggal gini nih. Tuh liatin kayak begitu. Jadi URL-nya kayak begitu tuh. Ya, mengirimkan nilai X-nya 100 sama Y-nya 200. Kita cobain ya, kita cobain. Nih, kita cobain. Oke. Nih perhatikan. Oh iya ininya harusnya oke deh. Ini kayaknya sih ini aja ya. Copy gitu. Link method ke M02. Gitu ya. Oke. Ini mungkin dikasih jeda supaya agak kelihatan. Soalnya saya set. Nah, gitu ya. Link ke method M02. Lihat di bawah ya. M02 100 200 di bawah nih kelihatan ya.
Lihat di bawah sini. Nah, tuh. Kalau ini saya klik, tuh ternyata benar. Si nilai 100 ini akan dimasukin ke siapa? Si X ini akan masuk ke sini. Akan masuk ke sini. Nih, sorry, akan masuk ke sini. Si 200 akan masuk ke mana? Ke Y. Iya, Pak. Y. Kebayang ya? Jadi saya Iya, Pak. minta Adik-adik perhatikan ini nih. Tuh, perhatikan ini. Kalau begini Adik-adik jangan bingung. Ini berarti kita lagi manggil controller C01. Metodenya namanya apa? M02. M02. Terus ada apa aja nih? Parameter pertama 100, parameter kedua berapa? 200. 200. Kebayang ya? Nah, jadi ini adalah memanggil controller dengan argumen. Jadi sambil ngirimin nilai. Manggil controller sambil ngirimin nilai. Paham ya? Halo semuanya? Paham, Pak. Oke, baik. Ya secara umum mungkin seperti itu. Saya akan coba lagi memanggil metode yang berikutnya. Sekarang ada memanggil metode yang mana di metode tersebut manggil view. Nah, gitu. Manggil metode di mana di metode itu manggil view. Oke. Berarti di sini kita akan coba copy ya. Copy. Nah, gitu. Link ke metode M03. Lihat ya. Metode M03. Metode M03-nya belum dibikin. Nah, berarti di sini adalah M0 berapa, Dek? 3. Kelihatan nggak? Iya, Pak. Ya, M03. Kalau ini kita langsung running nih, tuh, kita klik, ya pasti nggak ada. Betul nggak? Kan belum bikin kan? Iya, Pak. Jadi kita wajib bikin metode M03. Nah, kita copy aja nih kayak begini sama ya, supaya bawahnya dapat sama. Nih ya, ini nggak usah. Dah. Nah, ini adalah metode M03. Lihat ya, di controller C01. Oke. Ini untuk back-nya, Untuk back-nya, oke. Nah, gimana cara manggil sebuah view ya? Sebuah view. Jadi biasanya yang terkait dengan konten tampilan halaman itu adanya di view. Nah, itu gimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan fungsi yang tadi tuh ya, this load gitu ya, view. Seperti yang ada di mana? Di welcome nih. Kalau agak-agak lupa, lihat aja sini. Tuh, oh oke gini. Oh, this load view gitu tuh. Welcome message ya. Berarti ya kita lakukan aja kayak begitu. Nah, kita lakukan ya di sini. Nah, di sini ya. Kita save. Berarti kita caranya this gitu kan. This load terus apa? View. Betul? Halo? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya. This. Nah, terus misalkan nama view-nya apa? Nah, kalau kita bicara view, berarti kita harus siapin dulu view-nya. Saya bikin dulu nih. Saya bikin dulu file open. Jangan gitu kali ya. Ya udah di sini aja. Nah, gini, saya bikin dulu nih. Terus saya save file, save as. Berarti kalau bikin view harus di folder views. Sini ya. Halo? Iya, Pak. Views supaya itu misalkan saya kasih contoh aja, misalkan di sini ada folder 01. Kan bisa aja nih. Ada antar muka berkaitan kalau Epita misalkan tentang dosen gitu ya. Tentang dosen, tentang mahasiswa dan sebagainya. Ini folder 01 saya bikin di sini. Nah, di dalam sini saya bikin lagi. Misalkan namanya adalah view 01.php. Tuh, ya. Di sini kita aja langsung bikin, kan bisa HTML juga di sini ya. Misalkan kita H1 ini adalah view 01.php yang ada di folder apa di atasnya? Ya. Folder 01 yang ada di saya kecilin ya, di folder 01. Folder 01. Views gitu ya, slash folder 01. Nah, tulisannya gini aja dulu. Dah. Yang penting manggil aja, yang penting bisa manggil ini gitu kan. Nah, oke. Nah, berarti gimana di sini cara manggilnya? Oke, kita ke C01 ini. Berarti langsung aja ketikin
nih. Folder 01, nama view-nya apa? view_01 ya? Iya, Pak. _01. Nggak perlu ada .php-nya, nggak perlu. Nah, gitu. Udah gitu doang. Ya. Coba ini saya rerun. Ya, saya rerun. Saya back aja dulu. Refresh. Error online 44 M01. Oh, namanya sama karena ngopi tadi ya. Bukan M01 namanya, harusnya M0 berapa ya? Udah ada M01, udah M03 dia harusnya ya. Ya nggak? Betul, Pak. Nggak boleh double, namanya sama gitu, nggak boleh. Metode M03. Oke, sip. Jebret. Tuh ya, ada nih. Kita klik, tep tuh. Ya. Iya nggak? Ini adalah view 01.php yang ada di views folder 01. Kebayang nggak? Halo? Berarti dia manggil tampilan ini. Ambil tampilan ini. Manggil tampilan ini. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau saya klik, ya saya klik. Balik lagi ke yang tadi. Ya, gitu. Nah, itu mungkin untuk awalan. Nah, sekarang kita coba ambil contoh kasus deh ya. Ambil contoh kasus yang sederhana lah ya. Tapi yang jelas barusan kan udah ada controller, ada view juga. Kita ambil kasus contoh sederhana. Misalkan ada sebuah tampilan, input data gitu ya. POM aja, POM sederhana, menjumlahkan 2 buah angka, tekan sama dengan, nanti bisa dihitung dapat hasilnya, terus hasilnya kita masukkan ke database misalkan kayak gitu. Kebayang nggak kira-kira? Halo? Dek? Kebayang, Pak. Ya, sebentar. Ini berarti adalah pin. Nah, jadi nanti yang kita akan buat itu ada input gitu ya, ada input di sini, input gitu, input 2 nilai gitu, nggak usah pakai gini lah ya, pokoknya udah kebayang lah ya, udah kebayang ada 2 input, terus nanti ada kita hitung, hasil hitungnya kita masukkan ke database. Oke, kayak gitu lah kurang lebih ya. Coba kita lihat ya. Sebentar, kita rapihin dulu ini. Kita rapihin dulu ini di bagian C01, di bagian indeks ini ya, indeks. Oke. Kita buka di sini. Oke. Kan di sini ya. Kita buka dulu deh ya. Ini PHP ya. Oke. Misalkan gini ya. HR gitu ya, HR. Berarti kita akan panggil misalkan link memanggil POM. Nah, itu ya. Misalkan di sini kita bikin channel 1 M call prom. Prom lagi. POM. Ya, tuh perhatikan. Link memanggil POM. Oh iya. Jangan di situ dong. Paste sini. Paste, oke. Nah ya, link memanggil POM. Kita klik-klik. Nah, nanti harus ada controller untuk manggil POM. Saya panggil ini. Di bawah nih, saya bikin panggil. Ya kan? Berarti sini kita bikin function gitu aja langsung ya. Function defaultnya ya pasti public. M call POM seperti itu. Yang jelas ini karena manggil POM aja, berarti kita nanti akan panggil this load view. Saya copy aja kayak gini, sama. Berarti ini misalkan view yang manggil POM, view POM. Nah, berarti kita harus bikin di sebuah file baru ya di sini, file baru nih. File tadi yang dipanggil adalah siapa? Saya deketin aja supaya lebih jelas. Nah, ini ada namanya view POM. Oke, berarti kita save as itu. File save as di bagian view. Di bagian views, oke. Views ini di folder 01 aja, di dalam situ nggak apa-apa. Namanya adalah view POM. Nah, .php. Nah, view POM. Dia manggil ke situ. Kita coba dulu ya.
Panggil, klik. Nggak error, tapi udah kepanggil. mcall form. Oke. Di view form ini, misalkan kita bikin sebuah form lah, sederhana. Form, form, itu ya. Form. Ini HTML biasa aja, HTML biasa aja. Kita ada input, gitu kan. Type, misalkan saja teks, gitu. Teks, kasih name. Misalkan name-nya adalah apa ya? Kan A lah gitu ya. Value awalnya misalkan saja 0 lah, 0. Saya kecilin. Ini inputnya A gitu ya. Oke, nanti di sini ada operasi plus gitu ya, misalkan. Oke, di sini misalkan kita paste, ini adalah B gitu. B. Terus ada lagi nih submit lah ya. Type-nya submit. Submit. Name mungkin nggak terlalu perlu, tapi value-nya misalkan adalah tanda sama dengan. Sehingga nanti di sini akan ada hasil nilai tertentu, misalkan nilainya untuk awalan 0 lah gitu. Jadi kalau ini kita rerun, halo, ada di semua? Jelas? Jelas, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi sekarang kita punya sebuah view ini nih dipanggil oleh metode yang namanya apa? Apa nama metodenya yang manggil? Halo? Apa nama metode dari controller C01 yang manggil view form? Form, Pak. Ini, Form. yang manggil nih. Siapa? View form. Call form. Form. Jelas ya? Call form. Jelas? Halo semua? Jelas, Pak. Misalkan ya, nih, pas nanti ini diklik, klik, nanti dia akan disubmit kemana kan gitu. Berarti kita akan action, ya, actionnya kemana gitu ya. Ya, mungkin metodenya dulu, jangan lupa kita kasih metodenya post aja. Post, gitu ya. Action, mau dikirim kemana. Nah, di sini nih, lagi-lagi kita butuh yang tadi. PHP. Gitu. Di sini misalkan manggil sebuah metode lain. Nah, kita sediain nih metodenya. Misalkan nih, function namanya metode ya, metode misalkan hitung. Metode hitung. Nah, ini buat ngitungnya. Berarti di situ tinggal kita panggil lagi yang tadi echo, gitu kan? Echo panggil site underscore URL. Ingat ini sampai index.php. Tinggal tambahin aja C01, betul? Halo? Iya, Pak. Hitung. Bayang nggak? Kebayang. Ya, Pak. Nah, jadi nanti akan manggil ke sini. Kita cobain aja dulu. Kita cobain dulu, ya kan? Set, oke. Sama dengan set tuh, ya. Manggil C01 M hitung. Nah, boleh kalau misalnya kita echo nilai echo penghitungan dilakukan. Oke. Jadi kalau saya rerun, tuh penghitungan dilakukan. Berarti udah sampai sini, betul ya? Nah, gimana cara menerima kiriman nilai yang ada dari sini? Ini kan ada A, ada B nih. Ada A, ada B. Oh, itu ternyata sangat sederhana ya. Tapi ini udah ada aturannya, jadi dia harus baca itunya, baca dokumentasinya ya. Tapi oke, di sini karena saya sudah membaca lebih dulu, jadi adik-adik silahkan saja langsung ke channel 1 di sini. Langsung pakai gini, $this gitu kan. Input. Input. Gitu ya. Input di sini. Karena tadi kita ngirimnya pakai teknik apa, Dek? Post ya, metodenya? Iya, Pak. Post kayak begini. Gitu ya. Post. Misalkan kita terima di sini. $, dolar penerima. Gitu ya. Wah, gede. Penerima. Nah, kita cobain ya. Kita print underscore R. Si dolar penerima itu isinya kayak gimana? Penerima. Set, koma. Oke. Kita harus dari awal dari sini ya. Nah, misalkan kita masukkan sini 12. Ini 14. Set. Tuh. Betul nggak? Nyampe nggak tuh? Iya, Pak. Berarti akan dikirim sebuah array yang indeks-indeksnya adalah nama dari
input POM-nya itu ada A, ada B. Jadi ada dia nggak boleh lupa nih. Nggak boleh lupa bagian apa? Ini nih, name-nya ini. Paham nggak? Halo? Iya, Pak. Ya. Sehingga kan habis itu, oh gitu bentuknya. Bentar. Nah, sini. Nggak apa-apa. Supaya buat catatan, nggak saya buang ya. Nggak saya buang. Jadi ini biarkan. Tapi kalau ini kita refresh, tuh kosong begini. Karena nggak dapat kiriman. Pos itu pengiriman sekali aja. Tapi kalau gini, set. Tuh, dapat ya ini ya. Sehingga nanti kita bisa hitung, oh kalau begitu mah bentuknya kita bisa bikin $C nih. $C sama dengan ya yang A berarti namanya adalah penerima A gitu. Paham nggak? Tambah halo semua. Iya, Pak. Iya, Pak. Penerima apa nih? B B. gitu. Paham? B. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita print atau jangan print echo ya. Echo si $C gitu. Ya. $C. Atau bisa sebenarnya langsung di sini juga boleh ya. Iya nggak? Boleh, Pak. Ya. Oh, tapi ini penerimanya ada di sini. Penerimanya di sini aja. Cut. Nah, gitu. Gitu ya. Mungkin boleh deh sini. Echo. PR juga deh. Nah, coba kalau kita refresh ya hilang sih gini ya. A-nya nggak ada, B-nya nggak ada. Karena ingat sekali pengiriman, jadi harus dari sini. Kirim ulang, jebret, tuh baru ada. 12 tambah 14, 26. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, berarti kan ini udah kejadian tuh. Antar mukanya di sini, di mana nih? View, betul? Betul, Pak. Nah, view, pas di running, jebret. Ada perhitungannya di controller. Ngerti nggak? Iya, Pak. Kontrol. Nah, tapi lebih lanjut kan nanti hasilnya kan di view lagi gitu. Di view lagi, pengen tampilnya di view lagi. Oh, ya udah. Kalau begitu mah bisa sih. Tinggal begini caranya. Nah, perlu diingat juga. Kalau kita tadi nerima inputnya pakai gini ya. This input post nanti akan nerima array. Ngirim kembali ke sana juga harus dalam bentuk array. Ngirim kembali juga harus dalam bentuk array. Jadi akan saya bikin ini array ini. Kan array A. Array A untuk misalkan saya tuliskan adalah si hasil gitu ya. Sama dengan $C ada kayak gini. Maka nanti kita bisa panggil nih. Panggil lagi nih. Hitung, copy. Nah, this load view folder of view yang sama ya. View yang sama, POM yang sama, view POM yang sama. Tapi sambil ngirimin $A. Kebayang nggak? Iya, Pak. Kebayang, Pak. Kebayang. Nah, jadi kita ngirimin $A. Oke, $A kita kirimkan. Nah, tapi pertanyaan gimana kita bisa, kan kesini lagi nih. Oh, berarti kita harus bisa ngecek. Dan ingat ya, pas dia nerima array dari sini, mana? Dari sini ya, dari sini nerima array, ingat, pas keterima ke sini, pokoknya kayak seolah-olah udah dikupas. Jadi langsung indeksnya aja gitu. Jadi langsung indeksnya aja. Jadi langsung hasilnya. Jadi harus diingat ketika ngirim A dari controller ke view, itu kan A-nya tuh ada hasil ya, betul ya? Halo? Iya, Pak. Ada indeks hasil kan? Di apa? Di array A, betul ya? Ya. Ada jangan coba begini misalkan ya. Itu pokoknya gini lah, intinya adalah adik-adik silahkan di sini bisa kita cek ya gini ya. PHP gitu ya. Ini ada nggak kita bisa kalau iset ya, iset dari siapa nih? Dari si bukan si bukan $A yang kita terima, tapi adalah perhatikan saja si $ hasil. Nah, pokoknya defaultnya kayak gitu. Tuh, ya. Oke, ini mungkin supaya untuk membedakan ya. Saya echo aja di sini. Echo sudah ada hasil .2, $ hasil gitu. Selainnya else kayak gitu ya. Saya echo di sini, echo belum ada hasil. Gitu. Oke, titik koma. Di sini mungkin bolehlah kita echo juga, echo HR aja. HR. Ini supaya jelas aja. Nah, jadi kalau ini saya ulangi lagi, nah ini saya kecilin. Klik sini. Nah, lihat, belum ada hasil kan di sini kan? Halo? Belum, Pak. Ya,
Berarti itu si hasil nggak ada, ya nggak? Iya. Terus kita akan panggil, kita sama dengan, nanti akan kembali ke sini, dihitung set, dapat C, C-nya dikirim sebagai $A hasil, maka mudah-mudahan nanti kalau udah dihitung nih, misalkan 23 sama 34, running. Tuh, sekarang udah ada hasil. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, sorry ini, yang ini itu adalah kejadiannya di mana? Di dalam controller ya. Yang ini ketika dia sudah kembali lagi. Kebayang? Di bagian view. Mungkin di sini bolehlah saya tambahkan lagi aja HR-nya di sini. Satu lagi. Supaya jelas. Nah, gitu. Jadi kalau sekarang kita refresh, ya error gini ya, karena datanya hilang. Nah, kalau mau selalu harus dari sini, karena harus dipanggil. Belum ada nih, belum ada hasil. Nah, sama dengan, udah ada. Ini kejadiannya di controller, ini kejadiannya ketika sudah kembali di view lagi. Paham nggak? Paham, Pak. Halo? Nah, tapi kan enaknya harusnya, kayaknya yang dikirim jangan cuma itu ya, jangan cuma hasil ya. A sama B-nya kita kirim aja lagi ya. Nah, gimana tuh cara ngirim A sama B-nya? Gampang. Tinggal di sini berarti ada harus siapkan ya. Nah, gini nih. Tetap A. Nah, misalkan gitu ya. A-nya itu, atau ini hasil lah, nggak apa-apa lah namanya hasil. Berarti yang tadi itu ini nih, ini ya. Nah, ini. Tadi namanya penerima soalnya. Penerima A. Oke. Atau boleh lah ini saya kasih nama alama. A lama gitu ya. A lama. Terus ini saya bikin lagi. Tetap A apa nih? Bukan A lama, B lama. Sama satu lagi apa? Nih, dari B gitu. Jadi yang dikirim ke sana tuh ada 3 nilai. Apa aja namanya? Hasil alama sama B lama. B lama. Nah, hasil alama sama B lama. Itu buat apa sih? Nah, buat di sini nih. Buat di sini punten value ini kita ubah. Punten kita ubah. Tetap PHP salah bentar. Nah, sini aja ya. Tetap PHP tetap gitu. Ini supaya lega lah gitu ya. Ini kita akan coba kalau udah ada hasil ini, atau ini aja saya copy ya. Saya copy nih. Saya copy ini. Malah di-cut. Saya copy aja nih. Kan mirip kayak gitu. Copy. Ini mah yang penting jalan dulu. If is set, oke. Ini oke. Nah, berarti yang di echo adalah si $ alama. A lama. Kebayang nggak? Halo? Alama. Kalau di sini belum ada, ini isinya adalah 0. Bentar, di sini 0. Oke, nah gitu. Maksudnya ini buat apa sih? Buat gini deh ini. Ini harus dari balik dulu ya, dari balik dulu. Set, tuh liatin. Dapat nggak tuh 2-3-nya ada di situ? Iya. Nah, gitu. Kebayang ya? Nah, gitu. Terus kalau yang B juga sama lah itu. Saya copy aja di sini. Copy. Berarti ini nih, value ini nih. Value kita paste gitu. Nah, tapi ini jangan alama. Tapi siapa? B lama. Nah, kita save. Jadi kalau kita awalan gini, oke, manggil pom, masih 00 gini, masih 0. Coba jadi 34, coba jadi 20 saja, sama dengan masuk nggak tuh sini? Halo, kelihatan? Masuk, Pak. Yang ini kan harusnya juga berubah dong, 54 ya nggak? Iya, harus berubah. Hanya 54. Ya berarti itu tinggal yang bawah ini kan sama aja gitu. Betul nggak? Iya. Tapi di sini bukan si alama sama 0, tapi siapa? Hasil. Gitu. Ini tetap harus di back dulu. Set. Running. Tuh. Muncul nggak? Muncul. Nah, ini bisa juga kita hitung ulang. Kalau 23, tuh. Kalau 100, tuh. Kalau ininya 8, tuh. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Jadi ini ada mudah-mudahan sudah ada gambaran bagaimana operasi model, bukan model ya, baru view sama controller. Controller tadi manggil view, di view nerima input, dikirim lagi ke controller, dihitung di controller, hasilnya dibalikin lagi ke view. Kebayang? Halo? Kebayang, Pak. Satu lagi nih sebelum kita ini saya minta tambahan lagi ya.
ke model. Nah, jadi misalkan nih apa yang terjadi di sini, operasi yang terjadi di sini, kita masukin aja ke dalam database. Oh, yang di sini kita masukkan ke dalam database. Coba kita ke phpMyAdmin, ya. Oke, kita ada Epita ini, ada Epita. Nah, kita bikin tabel baru, misalkan tabelnya namanya adalah penjumlahan. Jumlah kolomnya ada A, ada B, ada C. Ada A, ada B, ada C, ada indeks, ada 4 pas. Oke, kita kirim. Ya, di sini berarti misalkan ID. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Kebayang? Halo? Integer semua di sini. Tapi di sini adalah kecil. Auto increment, index, primary, auto increment, kirim. Oke. Simpan. Nah, kita udah punya nih. Tuh, gini strukturnya. Ada ID, auto increment, ada ABC. Jadi nanti kalau ada operasi operasi kayak gini, nanti ini A, ini B, ini C. Kebayang nggak? Halo? Dek? Iya, Pak. Nah, dan kita minta disimpan ke database. Ini supaya lengkap. Tadi kan baru view sama controller. Saya mau tambahin lagi nih satu lagi model supaya nyimpan ke database. Oke, terkait dengan model ini ya. Berarti nih kita harus punya model. Nah, misalkan saya bikin ya. File, new, file, save as. Kalau kita mau bikin model, berarti foldernya harus di application models. Sini nih, di sini. Application models. Kita bikin misalkan namanya mdl01.php. Save. Nah, ini. mdl.php. PHP ini dia juga adalah sebuah kelas. Jadi bikin kelas gitu. Namanya samain. MDL apa tuh, Dek? 01. Gitu. Nah, tuh udah bikin. MDL 01. Nah, namanya samakan dengan apa namanya? Si filenya. Nah, tapi karena ini adalah model, maka kita harus extend ya supaya mendapatkan pewarisan kontrol metode-metode dan juga properti dari kontrol dari model CI, berarti itu CI underscore model. Ingat ya, CI underscore M-nya gede model. Kalau tadi kan kita punya C01. Apa nih? C01 extend CI underscore controller. Nah, kalau ini beda. CI underscore model. Gitu. Paham sampai sini? Halo semua? Dek? Paham, Pak. Nah, oke ya. Nih, di sini yang pertama, di konstruktornya yang terpenting ya, kita harus bikin dulu function, konstruktornya underscore construct. Gitu. Oke. Seperti tadi, kita jalankan parent-nya, konstruktornya, parent, kedua, underscore construct. Berarti, siapa parent-nya dari si MDL01? Siapa? CI model. Jelas ya? Nah, di sini yang terpenting karena berkaitan dengan database, ya kita harus panggil nih. This load. Nah, database itu adalah sebuah library. Ya, jadi langsung aja panggil database. Dah. Database. Nanti kita punya DB di sini akhirnya. Punya DB. Nah, misalkan di sini kita kan mau nyimpen nih. Kita bikin aja function gitu kan, function. Nama metodenya adalah misalkan simpen gitu ya, atau ya udah simpen gitu ya. Simpan ke DB. Simpan ke DB gitu ya. Simpan ke DB. Tapi yang mau disimpan tuh apa? Nah, nanti harusnya ada datanya di sini. Harusnya ada datanya yang bisa disimpan ke situ. Ya, kita simpan gitu. Nah, tapi di sini gimana cara memanggilnya? Ya, yang mau disimpan apa tuh? Yang mau disimpan kan tadi ada apa aja nih? Ya, ada A, B, C. Kalau ID-nya ini kan auto increment nih. Oke. Ya udah, berarti nanti harus ada di D ini harus ada ABC itu. Harus ada ABC itu. Kita kembali ke sini. Gimana cara manggilnya? Ya langsung aja lah di sini ya. Udah di bawah. Terus kita load, kita simpan juga nih. Kita simpan juga. Nah, supaya
bisa manggil si MDL01 ini, supaya bisa manggil MDL01 ini, kita juga harus ngeload si modelnya itu dulu di atas. Di sini nih, kita harus load dulu di konstruktor kita. Di konstruktor kita harus kita load ini. $this gitu kan. Tab kita load gitu ya. Model. Apa nama model kita tadi? Halo? MDL01 ya? Iya, Pak. Ya, MDL Pak. MDL nih nama file ini. MDL01 saja gitu ya. MDL01. Nggak perlu ada .php-nya, nggak perlu. Nah, kalau udah seperti ini, maka nanti kita punya objek MDL01 sehingga kita bisa panggil misalkan di sini ya. Kita simpen ya di sini. Dollar. Jadi selain menghitung dia juga menyimpan ya. Load langsung panggil si MDL01 gitu. Misalkan si MDL01 ini bentar kita lihat ke sini MDL01. Oh, simpan ke DB. Oh, ini nih. Panggil simpan ke DB. Copy. Nah, simpan ke DB. Yang kita kirim yang ada ABC-nya kan ini ya. Si $A ya nggak? Iya, Ya nggak? Pak. Nah, panggil simpan ke DB, $A. Tapi ingat, $A itu ada hasil, ada alama, ada B lama. Ada hasil, ada alama, ada juga di situ adalah B lama. Nah, sudah seperti itu. Sehingga nanti di sini disimpan MDL01 ya. Kan kita echo dulu sini. Echo. Perhitungan ya. Perhitungan disimpan ke DB. Ke DB oleh metode apa namanya nih? Simpan ke DB ya. Metode simpan ke DB yang ada di model MDL_01. Gitu. Oke, kasih BR aja. Dah. Nah, udah nyimpen belum? Ya belum sih, tapi coba dulu ya, Kita lihat dulu sini. Coba kalau ini kita back. Wah, ini bisa gitu ya. Atau ya gini dulu kali ya. Ada errornya nih. Apa nih, Bang? Oh iya. Nggak bisa connect ke database. Nah, ini. Kalau kita mau connect ke database, ini kan berkaitan dengan database ya. Ya berarti kita harus membuka database.php ini. Lihat database.php ini. Di sini yang perlu kita perbaiki kayaknya cuma ini doang sih. Root. Nah, username-nya root, password-nya kan kosong sama. Sama database-nya. Tadi database kita namanya apa? Epita kalau nggak salah. Ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak Evita. Nah, berarti ini silakan Evita. Oke. Save. Mungkin kita bisa coba lagi. Nah, database error tadi ya. Kita running ulang. Nah, aman. Sekarang aman. Klik POM. Misalkan di sini 1, di sini 3. Sama dengan 4 gitu ya. Perhitungan disimpan ke DB oleh metode. Nah, ini memang ada di atas sih, ada di atas. Tapi ya belum, kalau kita cek di sini ya, jelajahi ya belum ada, kosong. Kan belum disimpan memang. Tapi yang jelas sudah terkoneksi. Kita coba dulu di sini C01, oke. Di slot MDL01 simpan ke DB udah. Mungkin di sini yang penting ini juga kayaknya perlu ada BR lah gitu ya, pindah baris. Aksi ngeloadnya gimana? Nge-query insert into tuh kayak gimana? Saya coba aja dulu gini ya. Tambahkan. Misalkan 3 tambah 4. Berapa hasilnya? 7 ya? 7. Kita kirim. Iya. Oh, oke. Gini. 1 baris ditambahkan. Saya copy aja nih. Saya jelajahi. Udah ada masuk tuh 1 data ya. Indeks 0. Oh, indeksnya kok tidak auto increment ya? Coba kita lihat dulu. Structure. Ubah. ID. Oh, ini belum auto increment ya. Coba simpan.
Oke, ya. Kita jelajahi lagi. Udah ada satu, ID-nya otomatis satu, structure-nya kita lihat lagi. Nih ya udah auto increment. Oke, siap. Nah, kita akan ke sini kan. Ini kan SQL-nya nih. Dollar query-nya, SQL-nya. Query-nya atau query lah gitu ya. Query. Insert into penjumlahan gitu, values. Ke tabel penjumlahan, ada ID, ada A, ada B, ada C, ada ini ya. Di sini berarti kita langsung terima aja kan si $D itu ya adalah A ya. Ya enggak? Berarti ini Ya, Pak. adalah gini, tik-tik. Ini adalah siapa nih? $D. Namanya apa ya tadi ya? Ada hasil, ada A lama, ada B lama. Oke. Hasil. Bukan ini mah. Harusnya ini A lama nih. A lama. Copy sini. Yang ini adalah B lama. B lama. Dan yang ini adalah hasil. Hasil. Gitu. Ya. Mungkin boleh juga kalau kita echo dulu sejenak meskipun belum masuk gitu ya. Jangan lupa titik koma di sini. Oke. Apa dia bilang errornya? Coba kita back dulu. Tambahkan. Ya. Nggak dapat kiriman aja. Tapi udah masuk ya. 134 udah kayak gini kan? Ya nggak? Iya, Pak. Kayaknya udah benar nih query-nya. Kalau query-nya udah benar sih, langsung aja kita panggil ya. Karena udah tadi ngeload database begini, berarti langsung bisa gini. Dis kita punya objek DB. DB langsung query. Query. Gitu ya. DB query adalah $key. $key. Query SQL-nya ini. SQL-nya ini. Udah, insya Allah kesimpan. Coba kita, tapi kayaknya supaya aman dari awal dulu. Oke, kita klik di sini. Punten sebelumnya udah ada satu data di sini. 134, 1347. Coba kita lakukan aksinya 2 tambah 8. 10 ya harusnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Set, masuk 2, 8, 10. Coba kita lihat ke sini, tadinya ada 1, kita refresh. Tuh, udah masuk. Betul nggak? Halo? Iya, Pak, Betul, masuk, Pak. Pak. Kita coba lagi yang lain, misalkan saja 20 sama 8, jadi 28 ya. Iya, Pak. 28, masuk 8. Coba kita ke sini lagi, apakah sudah masuk juga? Data yang ketiga, udah masuk. Paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Mungkin akan masih membingungkan, tapi insya Allah kalau ada yang mempelajari lebih lanjut, nanti juga saya akan share folder utamanya, yaitu mulai dari, saya nggak perlu ngopi semuanya ya, tapi yang akan saya share adalah bagian application, bagian config ya, sama bagian model sama view-nya gitu. Itu yang akan saya share. Nanti silakan dicoba dan dipelajari. Mungkin demikian. Mohon maaf nih jadi agak panjang, kurang lebih kita 1,5 jam. Silakan dicoba-coba. Kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan di grup WA. Gitu ya? Halo? Ada semua? Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik. Tapi ada pertanyaan nggak sekarang? Saya mau nanya sih, Pak. Oh ya boleh, silakan. Jadi yang pertama gini, Pak. Itu kan lagi tadi kalau manggil view, kayak misalkan tadi welcome message, PHP-nya kan nggak usah ditulis ya, Pak ya. Betul. Nah, kalau misalkan tadi di folder views kan ada index.html. Kalau misalkan kita ngambil folder HTML bagaimana? Terus pertanyaan kedua, Gimana? kalau misalkan Sebentar. Gimana tadi? Sebentar, ini saya coba supaya tidak terlalu panjang.